Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini kami akan menjelaskan sebuah proposal farmakoekonomi yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Obat Gastritis di RSUD Kota Bandung tahun 2022. Simak ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dari kelompok 3. Yang pertama ada Mukhlisawati, kemudian ada Widya, lalu ada Hijrah, lalu ada Yolan, ada Muhammad Farhan, Evrelia, Rahma, Cindy, dan saya sendiri sebagai moderator Rihadatul Aisy. Saya juga akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh yang dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Untuk tujuan farmakoekonomi sendiri adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan juga ekonomis. Gastritis merupakan peradangan mukosa lambung disebabkan karena adanya infeksi Helicobacter pylori yang bersifat akut atau kronik. Tujuan utama dalam pengobatan penyakit gastritis ini ialah menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadinya ulkus peptikum serta komplikasi. Untuk melihat efektivitas biaya penggunaan obat yang digunakan, kajian farmakoekonomi salah satunya analisis efektivitas biaya. Farmakoekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap bisa memberikan manfaat terapi semaksimal mungkin. Berdasarkan uraian di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas biaya pengobatan gastritis. Penelitian ini untuk memberikan gambaran pengobatan dan perkiraan biaya medik secara langsung yang dikeluarkan untuk terapi pengobatan gastritis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu manakah terapi gastritis yang lebih efektif, biayanya untuk pengobatan pasien gastritis, dan faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya biaya pengobatan gastritis. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas biaya pengobatan gastritis dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya biaya terapi pada pengobatan gastritis. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis, bagi masyarakat dapat menemukan pengobatan terapi gastritis mana yang memiliki minimal biaya dan tetapi memiliki efektivitas pengobatan yang maksimal. Sedangkan secara klinis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai teori atau penunjang bagi kalangan akademis sebagai untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengobatan terapi obat gastritis. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Gastritis merupakan gangguan kesehatan terkait proses perencernaan terutama lambung. Lambung bisa mengalami kerusakan karena proses peremasan yang terjadi secara terus-menerus hingga dinding lambung lecet dan luka. Dengan adanya luka tersebut mengalami proses inflamasi yang disebut gastritis, menurut Muhid dan Suyoto tahun 2016. Patofisiologi gastritis. Patofisiologi dasar dari gastritis adalah gangguan keseimbangan faktor agresif atau asam lambung dan pepsin, dan faktor defensif atau ketahanan mukosa, penggunaan aspirin, obat kortikosteroid, penyalahgunaan alkohol, merokok, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat mengancam ketahanan mukosa lambung. Selanjutnya ada epidemiologi gastritis. Persentase dari angka kejadian gastritis di Indonesia menurut WHO adalah 40,8% gastritis termasuk ke dalam 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap rumah sakit di Indonesia dengan jumlah 30.154.
Selanjutnya yaitu di sini ada klasifikasi gastritis. Klasifikasi gastritis berdasarkan tingkat keparahan yaitu gastritis akut dan gastritis kronis. Untuk selanjutnya ada penata laksana. Penata laksana secara umum adalah obat yang dapat menurunkan asam lambung, seperti antasida, obat sitoprotektif, atau omeprazol. Gastritis akibat infeksi Helicobacter pylori adalah yang paling banyak terjadi, di mana terapi melibatkan kombinasi antara proton pump inhibitor atau PPI seperti omeprazol dengan kloritomycin dan juga amoxicillin atau metodinazol. Baik, untuk selanjutnya ada farmasi rumah sakit. Tipe rumah sakit itu terbagi menjadi 4 atau kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Untuk kelas A sendiri itu ada 4 pelayanan medik spesialis dasar, untuk 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan medik spesialis lain, dan 13 pelayanan medik subspesialis, dan juga untuk tempat tidurnya minimal 400 tempat tidur. Untuk tipe B sendiri itu ada 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lain, dan juga ada 2 pelayanan subspesialis dasar. Untuk tempat tidurnya itu minimal 200 buah. Selanjutnya dari tipe rumah sakit yaitu kelas tipe C itu 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik. Terus untuk tipe rumah sakit C sendiri itu minimal tempat tidurnya 100 buah. Terus untuk tipe D itu ada 2 pelayanan medik spesialis dasar. Untuk minimal tempat tidurnya itu ada 50 buah tempat tidur. Selanjutnya ada formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit sendiri merupakan suatu dokumen yang secara terus-menerus direvisi, membuat sediaan obat dari informasi penting lainnya yang merefleksikan keputusan klinik mutakhir dari staf medis rumah sakit. Informasi yang dilampirkan dari formularium sendiri antara lain ada kelas terapi, nama obat generik, nama obat dagang, terus ada juga bentuk sediaan, dosis sediaan, dan juga nama pabrik. Baiklah, yang selanjutnya yaitu proses penyusunan formularium berdasarkan pedoman penyusunan formularium rumah sakit Departemen Kesehatan. Yang pertama, rekapitulasi usulan obat dari masing-masing staf medis fungsional. Yang kedua, berdasarkan kelas terapi. Kemudian yang ketiga, membahas usulan tersebut kepada panitia farmasi dan terapi. Yang keempat, rancangan hasil dikembalikan kepada masing-masing staf. Yang kelima, membahas hasil dari masing-masing staf medis fungsional tadi. Yang keenam yaitu menentukan obat yang masuk daftar formularium. Selanjutnya, farmasi klinik. Farmasi klinik merupakan suatu keahlian yang profesional dalam bidang kefarmasian yang bertujuan untuk keamanan, kerasionalan dalam penggunaan terapi obat pasien. Selanjutnya, seleksi sediaan menurut pedoman seleksi obat yang dikembangkan oleh WHO. Yang pertama, dipilih obat secara ilmiah, medik, dan statistik memberikan efek terapi yang jauh lebih besar. Yang kedua, jangan terlalu banyak jenis obat yang akan diseleksi. Yang ketiga, jika memasukkan obat-obatan baru, harus ada bukti yang spesifik bahwa obat baru tersebut memang memberikan terapeutik yang lebih baik dibanding obat pendahulunya. Kemudian selanjutnya yaitu sediaan kombinasi hanya dipilih jika memang memberikan efek terapeutik yang lebih baik daripada obat sediaan yang tunggal. Kemudian jika alternatif pilihan obat banyak, pilih drug of choice dari penyakit yang memang relevansinya tinggi. Kemudian selanjutnya, pertimbangkan administratif dan biaya. Kontraindikasi, peringatan, dan efek samping juga harus dipertimbangkan. Kemudian dipilih obat yang standar mutunya tinggi. Kemudian didasarkan pada nama generiknya dan disesuaikan dengan formularium. Bab selanjutnya ada metodologi penelitian. Poin pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi observasional dengan metode cross-seksional menurut perspektif. Selanjutnya ada populasi atau sampel. Populasi yang digunakan dalam proposal kali ini yaitu seluruh pasien dengan diagnosis omeprazol dan ranitidin di RSUD Kota Bandung. Total populasi dalam proposal kali ini yaitu 143 pasien. Sampel pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Selanjutnya ada pola penggunaan obat. Yang pertama ada variasi jumlah golongan obat yang digunakan. Dan yang terakhir adalah variasi macam obat yang diberikan. Selanjutnya yaitu penetapan kriteria eksklusi dan kriteria inklusi.
Kriteria inklusi meliputi pasien dengan usia 30 tahun sampai lansia tanpa penyakit penyerta. Yang kedua, pasien yang menggunakan obat omeprazol dan pantoprazol. Ketiga, catatan medis lengkap seperti nama pasien, tanggal masuk keluar, diagnosa, alamat pasien, dan nama ruangan. Dan keempat, pasien yang dirawat di ruangan VIP rumah sakit. Yang kedua yaitu kriteria eksklusi. 1. Pasien dengan usia di bawah 30 tahun dengan penyakit penyerta. Kedua, pasien yang tidak menggunakan obat omeprazol dan pantoprazol. Ketiga, catatan medik yang tidak lengkap. Keempat, pasien gastritis kronis positif yang tidak membutuhkan diagnosis endoskopik awal H. pylori eridikasi pada usia 20 sampai 80 tahun. Selanjutnya, penetapan karakteristik subjek penelitian adalah dengan melihat catatan administrasi pasien dan catatan rekam medik pasien rawat inap. Data yang dicatat pada lembar pengumpulan data meliputi rekam medik, identitas pasien yang terdiri dari nama, usia, dan jenis kelamin, kemudian diagnosa, obat yang diberikan seperti macam, dosis, dan frekuensi pemberian obat, tanggal masuk, tanggal keluar, kondisi saat pasien keluar rumah sakit, dan data keuangan pasien. Kemudian penetapan outcome. Pada penelitian ini, length of stay atau lama perawatan dan lama terapi antibiotik pada tiap kelas perawatan pasien gastritis RSUD Kota Bandung periode tahun 2022 digunakan sebagai outcome. Parameter outcome yang digunakan yaitu efektivitas terapi dalam pengobatan pada pasien gastritis. Selain itu, parameter outcome yang lain digunakan yaitu efektivitas biaya langsung, medis, dan non-medis. Selanjutnya yaitu penetapan perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian ini menggunakan perspektif individu dengan komponen berdasarkan biaya direct atau langsung, yang termasuk dalam komponen kategori biaya medis langsung direct medical cost yang dilihat dari rincian pembayaran tagihan pasien rawat inap di RSUD Kota Bandung yang meliputi biaya antibiotik, biaya tambahan farmasi seperti obat selain antibiotik dan alkes, biaya laboratorium, biaya sarpras yang meliputi biaya akomodasi kamar, biaya pelayanan tindakan dan asuhan keperawatan, biaya rawat darurat, biaya tindakan non-operatif, dan visit dokter yang dijumlahkan dalam biaya total atau direct medical cost. Selanjutnya, penetapan metode farmakoekonomi. Analisis farmakoekonomi digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, dan membandingkan biaya dan konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Ada beberapa jenis metode analisis farmakoekonomi yang digunakan. Salah satunya yaitu metode CEA atau Cost Effectiveness Analysis, yang merupakan metode analisis farmakoekonomi yang digunakan untuk membandingkan efektivitas terapi dan efisiensi biaya pengobatan pasien gastritis. Kemudian, penetapan analisis statistik. Penetapan analisis statistik dalam penelitian ini yaitu dengan analisis uji independen tes dan perhitungan biaya menggunakan rumus ASER. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton dan juga sudah menyimak. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.